Jadi kalau dalam materi-materi yang disampaikan oleh pada saat manasik ya, itu disampaikan ketika Nabi Ibrahim setelah meninggikan bangunan Ka'bah, beliau memanggil manusia, ruh manusia untuk datang ke Baitullah untuk haji. Dan ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ini pada saat manasik ya, materi manasik, ruh-ruh yang dipanggil itu menggeliat. Jadi artinya dengan cara apapun ya, ketika ruh yang menggeliat itu yang terpanggil, insya Allah akan datang ke sana Nabi. Dengan cara apapun, terserah Allah bagaimana memberangkatkannya. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih. Sehat walafiat. Walafiat dan memulai lembaran baru. Alhamdulillah. Tapi saya lihat untuk perwajahannya Ayah seperti sedang beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Seperti sedang meriang cara istilahnya. Batuk ya. Oh, batuk. Batuk ya. Tentunya karena mungkin perubahan suhu ya. Perubahan suhu yang terjadi di lingkungan kita ya. Ya, kemarin kan selama bulan Ramadan sampai baru beberapa hari Ayah di Wonosobo berkunjung ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan juga sekitarnya sampai Madinah juga ya. Iya. Telah melakukan perjalanan dan survei sejarah Islam. Sepertinya Bunda ini mengupload dari arah manapun. Seperti seakan-akan sedang menjajaki atau menelusuri jejak-jejak Rasulullah di sana, sepertinya dilewati semua. Ya, ingin merasakan bagaimana sih suasana. Jadi kita menampak tilasi, intinya seperti itu ya Bi ya. Menampak tilasi. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi dulu, pada zaman Rasul ya. Dan setelah sekian ratus tahun ya Bi ya, atau sekian ribu tahun, apakah ada sesuatu yang istimewa untuk ya, dipelajari, ibrahnya ya. Jadi ternyata kondisi di sana itu luar biasa panasnya ya, luar biasa gersangnya ya. Dan ketika kita melihat tanah air ya, kita bersyukur kita diberi tanah yang begitu subur makmur ya. Sementara di sana hanya yang ditemui bebatuan ya, dan pasir hingga sekarang ya. Lokasi ya, area Timur Tengah kebanyakan adalah kering ya. Kering. Dan ketika saya naik kendaraan itu, saya sempat menghitung sebenarnya daerah yang memiliki air ya, atau daerah basah, katakanlah oase ya. Ya. Di Mekah itu hanya beberapa. Perjalanan panjang itu. Saya hanya bisa menghitung di pinggir jalan itu yang terdapat air. Airnya pun tidak banyak seperti telaga, tapi sudah mulai kering. Itu hanya 8 yang sepengetahuan saya. Ketika saya terjaga ya, saya menghitung itu hanya 8. Sangat jarang sekali. Dan area-area yang memiliki oase itulah yang ditumbuhi oleh tanaman. Itu pun tanaman yang tidak seperti di sini, hanya rindang. Ya. Baik ya, karena kebetulan
ini juga masih Syawal. Iya. Kita sangat penasaran dengan keadaan hari raya di Timur Tengah. Seperti apa sih keadaan hari raya di Timur Tengah? Kalau di Jawa kan kita sudah tahu nih, di Jawa itu dari mulai malam Idul Fitri, Iya. takbiran seperti itu, ada perayaan-perayaan ini budayanya. Iya. Nah, di Timur Tengah seperti apa ya? Kita berbicara yang di Mekah ya, Di Mekah khususnya, dulu. karena waktu itu kami pada saat menjelang hari raya kami ada di Mekah. Perayaan hari raya di sana tidak semeriah sini, ya. Jadi pada saat malam setelah pemerintah Arab Saudi menyatakan sudah masuk Idul Fitri. bulan baru ya, atau 1 Syawal, malam 1 Syawal. Di sana tidak ada bunyi takbiran. Pada malam hari. Tidak ada. Di Masjidil Haram tidak ada bunyi takbiran. Hanya diberi simbol, diberi semacam isyarat dengan menyalanya, bergantinya nyala tower Zam-Zam. Tower itu ya, tower Ya. Zam-Zam. Bergantinya di sana Yang warna hijau. ya berwarna-warni. Oh, warna-warni ya. Dan sorot semacam laser gitu ya. Itu menandai bahwasanya sudah masuk 1 Syawal. Dan tidak ada bunyi takbiran. Takbiran hanya didendangkan oleh masing-masing individu, tidak secara berjamaah. Itu di malam hari raya di Masjidil Haram. Dan saya kira di Madinah pun sama ya. Dan untuk takbiran, istilah kita takbirannya pada malam hari raya, kalau di tanah air kan ada istilah takbiran ya. Di sana hanya diucapkan oleh individu-individu saja, mungkin kelompok keluarga ya, dan itu pun Itu dibukaan, coba dibukakan sebentar, ada Asinin lagi. Tabiran, tentang tabiran di Mekah ya, berarti untuk pada malam hari belum ada. Kecuali sendiri-sendiri. ya, takbirannya ada, tapi Tidak berjamaah. tidak berjamaah di masing-masing individu atau keluarga. Jadi pada saat malam hari raya, orang-orang Mekah ya, budaya sudah lama sekali. Orang-orang Mekah yang dari pedalaman ya, dari istilahnya kan sana untuk geografisnya kan mereka tinggal di area-area yang jauh dari Masjidil Haram, terutama di Tanah Haram itu ya, Abi ya. Mereka mulai malam itu, malam takbiran, mereka berbondong-bondong menuju Masjidil Haram. Mereka menginap, membawa keluarga besarnya menginap di Masjidil Haram. Itu yang berbeda dengan di tanah air. Kalau di tanah air kita berkunjung ke masjid ya, mungkin tidak bersama dengan keluarga kita, mungkin dengan anak-anak kita. Kalau di sana sama keluarganya, mereka berbondong-bondong. Dan juga mereka juga sudah menyiapkan hari ini pakaian-pakaian lebaran. Mereka mandi di Masjidil Haram, berganti pakaian pada saat malamnya, sudah menyiapkan pakaian baru bagi dirinya sendiri dan juga bagi anak-anak mereka. Itu bedanya. Jadi mereka sejak malam hari sudah menuju ke masjid bersama keluarga. Sejak malam hari. Iya. Walau di situ bukan untuk takbiran ya, tapi untuk mempersiapkan sholat id. Sholat idnya. Itu untuk orang-orang daerah pinggir ya, yang datang ke situ. Yang berada di sekitar Tanah Haram. Tanah Haram. Tanah Haram. Itu orang-orang desa atau Orang desa. Orang-orang Ya, desa. orang desa. Kalau kita menyebutnya orang desa Arab lah. Ya, orang desa Arab sana. Iya.
Kalau untuk kotanya sendiri, orang-orang keluarga ngumpul sesuai budaya itu enggak? Sama juga. Mereka berbondong-bondong menuju ke Masjidil Haram. Ya. Bisa dikatakan itu semua budaya yang sudah berlangsung lama di tanah sana, di tanah Masjidil Haram dan sekitarnya. Baik ya, mulai ada takbiran jamaah. Mulai ada takbiran tanggal jamaah. Berapa? Esok harinya. Pagi. Pada subuh itu sudah baru mulai dikumandangkan secara berjamaah. Ya, Masjidil Haram sudah mengumandangkan takbir. Istilah kita takbiran lah, sudah mulai takbiran. Oke. Sekarang saya mau lanjut ke halal bihalal ya. Halal bihalal. Di Jawa itu ada istilah halal bil halal, saling kunjung. Dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari saudara ke saudara yang lain. Itu kalau di kita, di kampung kita atau di tanah Jawa atau Nusantara, dengan berbagai versinya. Di Jawa Tengah begini, Jawa Timur begini, Jawa Barat begini, sampai Jakarta demikian. Bagaimana dengan kondisi di tanah sana, di Timur Tengah, halal bihalal ada enggak? Halal bihalal dalam artian seperti budaya kita nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Kosong-kosong pun nggak ada ya? Tidak ada salam-salaman. Salaman juga nggak ada. Budaya mereka ketika menjelang sholat Id, mereka berpakaian baru. Anak-anak mereka dipacaki ya, ibarat orang Jawa, dirias ya, lucu-lucu ya. Jadi dengan riasan yang berbeda dengan hari-hari biasanya ya. Menggunakan pakaian baru dan sholat Id bersama-sama di Masjidil Haram. Dan setelah itu tidak ada salam-salaman ya, selesai. Dan mereka tetap bertahan untuk beberapa jam di Masjidil Haram seperti itu. Sepengetahuan saya, mereka juga setelah itu membagi-bagikan ini uang ya, sedekah ya, kepada fakir miskin atau orang-orang yang mungkin kerabat mungkin ya di sana. Bisa ya, kerabat juga mereka istilahnya pun bersedekah, membagikan uang ya kepada keluarga mereka, terus kemudian kepada tukang bersih-bersih di Masjidil Haram ya. Mungkin mereka melanjutkan dengan makan bersama dengan keluarga mereka sendiri. Sholat Id itu tepat jam berapa ya? Di sana kemarin jam 6:30. Mulai jam 6:30 pagi ya, itu sudah mulai sholat Id. Sehingga ketika kita berangkat ke masjid itu ba'da subuh, kita nggak kebagian tempat di dalam masjid karena mereka sudah menginap malamnya, terus kemudian jamaah sudah full ya? Sudah full. Jadi kita harus berangkat jam 3 pagi, minimal jam 3 pagi baru dapat tempat di dalam masjid. Itu pun di tempat yang tidak istimewa. Karena seperti sama sekali bukan tamu undangan ya, nyumpel di pojok itu sudah alhamdulillah. Dan semua jamaah juga seperti itu. Kita ternyata punya pikiran yang sama. Sama-sama butuh. Iya, semua sama-sama pokoknya berlomba-lomba bagaimana bisa masuk ke Masjidil Haram. Ya. Kalau tidak berangkat sejak dini hari, ya maka kita sholatnya di luar. Di bagian luar. Di luar, di jalan-jalan ya, di lapangan yang menyambung dengan Masjidil Haram. Gimana dengan peraturan COVID-19 untuk kemarin tahun ini? Ya. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan untuk jamaah umroh vaksin minimal 2 kali. Dan juga sangat disarankan untuk vaksin sampai booster. Ya, sampai booster. Jika tidak, itu pun ditambah dengan PCR ya. Dengan PCR ya. Ketika sudah di sana tidak ada kewajiban untuk memakai masker. Jadi jamaah ya bebas karena dianggap sudah
vaksin, sudah vaksin, sudah booster ya, gitu sudah ya. booster ya, dianggap sudah terbebas dari corona ya, dan jarang yang memakai masker, kecuali ada budaya di tanah Arab ya, orang-orang Arab itu yang perempuan memakai cadar ya, mereka menutup mukanya memakai cadar ya, sehingga menjadi pembeda ya. Kalau jamaah kita kan tidak pakai masker ya, atau mungkin ada beberapa orang yang masih berpakai masker untuk berjaga-jaga diri ya. Tapi untuk orang-orang Arab biasanya sudah memakai cadar ya. Untuk yang perempuan, kalau yang laki-laki nggak pakai masker ya biasa saja dia. Seperti sudah bebas ya. Saya lihat di pasar-pasar juga tidak ada yang pakai masker sudah. Baik. Oke ya, silakan diminum dulu yuk. Bareng-bareng. Jadi di sana tidak ditemukan budaya yang seperti di kita, ada halal bihalal, saling berkunjung, saling minta maaf, itu tidak ditemukan ya di sana. Ditemukan. Atau mungkin memang mereka punya cara pandang sendiri, atau untuk sejauh ini jenengan mengikuti saja apa yang terjadi di sana, atau mengamati juga dari cara pandang mereka. Kalau kami dari jamaah umrah Indonesia tetap melakukan budaya di sini ya. Setelah sholat Id kita ya saling bersalam-salaman ya, antar jamaah ya, juga para jamaah yang ada di hotel juga sama. Ternyata budaya yang ada di Nusantara terbawa ke sana ya. Terbawa ke sana. Terus berikutnya bicara tentang meriahnya hari raya di Jawa, di Nusantara yang seperti yang biasa jenengan alami tahun-tahun sebelumnya. Dimana tahun ini justru spesial juga karena belum pernah kan ngalamin hari raya di Timur Tengah. Ini saya bilang Timur Tengah atau di Arab gitu saja? Itu di Mekah saja. Di Mekah saja. Di Mekah. Perasaan subjektifnya jenengan sebagai orang Nusantara subjektif ya, bukan, ini tidak berkata masalah hukum, kita tidak bicara masalah mana yang halal mana yang haram, tapi subjektif pakai perasaan. Tatkala hari raya di sana itu perasaannya gimana? Karena secara pribadi ya saya merasa ya kurang meriah itu aja. Kurang meriah karena mulai kecil ya sampai dengan hari ini saya di Nusantara ya. Saya merasakan ketika perpindahan dari Ramadan ke Syawal ini terjadi gegap gempita ya. Hampir di semua masjid yang mendendangkan takbiran ya. Anak-anak kecil ya berbondong-bondong ke masjid untuk bertakbiran, bahkan juga ada takbiran keliling gitu ya. Jadi menyambut kedatangan 1 Syawal itu begitu meriah di Nusantara ya. Bahkan sampai jauh hari sebelum hari raya setiap rumah itu membuat kue atau membeli kue, saling berkunjung dari saling satu berkunjung keluarga ya. Keluarga lain. Saling berkunjung dari satu keluarga lainnya ya. Walaupun itu jaraknya jauh ya, ada mudik ya, mudik ke kampung halaman ya. Saya merasa bahwasanya untuk penyambutan 1 Syawal atau Idul Fitri di Indonesia lebih spesial daripada di sana. Secara meriah ya, secara kemeriahan, secara meriahnya. Jadi tetap lebih meriah dan spesial ya. Untuk penyambutan 1 Syawal itu di tanah air. Tanah air. Di sana kayak antara hari raya dengan dengan hari-hari lain itu biasa-biasa saja. Sama. Ya. Dari wajah orang Arab ya, orang Mekah, khususnya orang asli di sana ya, atau yang tinggal di sana. Wajahnya semeriah orang Nusantara enggak ya? Dilihat gitu. Ya, wajah mereka tetap
tetap sumringah, Sumringah. karena mereka mengajak saudara-saudaranya, ya, keluarga besar mereka itu berbondong-bondong ke masjid. Dalam arti kan kalau di Nusantara kan karena saling memaafkan, Iya. ini menjadikan kelegaan. Kadang-kadang ada satu orang yang sebenarnya punya kesalahan dengan yang lain, tapi karena sudah saling memaafkan, itu menjadi segar gitu loh ya. Segar kembali. Segar kembali, merasa dosanya ini paling enggak nanti akan berbuat dosa lagi, tapi saat itu dalam kondisi nol. Iya. Ada istilah kosong kalau anak muda kekinian. Budaya yang anak muda saja. Di sana ya biasa-biasa saja, Pi. Oh, kalau secara wajah malah justru lebih meriah bulan Ramadannya. Malah meriah bulan Ramadannya. Antara Idul Fitri dengan Ramadannya lebih istimewa bulan Ramadan di sana. Ya, ada dasarnya mereka. Mereka punya dasar bahwa Ramadan ini adalah sesuatu yang indah, dan berlalunya Ramadan adalah sesuatu yang menyedihkan. Itu memang di sana. Kalau di kita sebenarnya begitu. Tapi karena rasa syukur bulan Ramadan, nah itu juga berlalunya bulan Ramadan pun disyukuri juga. Iya. Bukan karena nggak suka dengan bulan Ramadan ya kalau di Nusantara, tapi setelah bersyukur sudah bisa melakukan 1 bulan puasa, tapi hari Syawal, 1 Syawalnya juga bahagianya. Ada luapan bahagianya itu lebih kelihatan, gitu ya kira-kira. Kalau budaya yang saya mendengar dan saya melihat ya dengan mata kepala saya sendiri itu ya, pada saat Ramadan ya, orang-orang desa terutama yang ada di Tanah Haram, mereka berbondong-bondong untuk melakukan umroh. Dan mereka juga menyempatkan diri untuk berbuka puasa di Masjidil Haram. Takjil. Iya, takjilan. Mereka membawa takjil dari rumah dibagi-bagikan kepada jamaah umroh yang ada di sana. Itu keistimewaan mereka, ya. Jadi budaya yang berkembang, kalau sekarang masih ada, saya kira itu sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Di Jawa ada, di Nusantara juga ada takjil. Tapi walaupun takjil di Timur Tengah sangat menyenangkan ya, sudah sangat wow daripada hari Lebarannya. Berarti benar-benar di sana ini sangat mencintai Ramadan dan sedih akan berlalunya Ramadan. Memang benar-benar ya sesuai hadis ya. Kalau di sini sambil nyumet mercon, nggak ada ya di sana ya. Lampu itu di Zam-Zam berarti. Di Zam-Zam Tawar. Oh baik ya, ini terima kasih ada air Zam-Zam dari hadiah dari ayah, nanti saya akan minum bersama keluarga. Ini di sana itu seperti apa sih ya sebenarnya yang berlangsung di tempatnya, di sumurnya sendiri air ini seperti air bagaimana kalau di Jawa? Kalau ini belum bicara hadis ya. Dari kesan ya dan keyakinan kami ya, dan juga orang-orang yang berdatangan ke sana untuk baik jamaah haji maupun juga jamaah umroh, air Zam-Zam itu air istimewa ya. Jadi mereka menganggap air itu air yang barokah. Ya. Air yang barokah ya, karena sumurnya berdekatan dengan Ka'bah yang pertama, dan munculnya juga sejak diciptakan juga sudah barokah ya. Dan setiap saat air ini terkena doa. Iya, setiap saat terkena doa ya. Dan yang lebih luar biasanya adalah bahwa sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam sendiri adalah bagian dari artefak yang orisinil peristiwa Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim saat dibawa oleh ibundanya Siti Hajar. Jadi ya wajarlah kalau itu sangat spesial di mata orang sana, juga di mata kita sebagai orang yang Muslim ajam. Jadi air Zam-Zam itu air yang saya ambil sendiri, Pi. Jadi saya mengambil air sendiri, saya
Oh iya. ya. Ya ini berarti spesial ya. Spesial karena ngambil sendiri. Kalau biasanya kan ada yang jual. Yang jual atau mereka yang bungkus karena mungkin nggak sempat ngambil dan lain sebagainya, maka nggak apa-apa, yang penting air dari sana dan minta barokah kan gitu. Kalau ini langsung ya, saya ambil sendiri dengan ada keringatnya. Ada yang untuk kepercayaan orang-orang Nusantara ya, air itu semakin berkah itu kalau diajak tawaf. Oh begitu. Sudah ngambil sendiri, diajak bertawaf. Iya. Katanya itu konon ya, katanya orang-orang Nusantara ya, jamaah haji Indonesia semakin berkah. Ya itu bagi kami, bagi orang yang punya budi pekerti dan adab yang luhur tentu tidak asing ya proses pemberkatan, proses barokahnya air. Baru dari asalnya Nabi Ismail dengan segala historisnya pun sudah barokah, terlebih setelah diajak tawaf, karena manusia itu 70% lebih berasal dari air. Maka kalau menyatukan air dengan air yang dibuat ibadah, apalagi di tempat suci, tentu itu bukan hal yang sangat tidak mustahil ya untuk air itu diyakini memiliki keberkahan lebih daripada air-air yang lain. Mau lagi nggak ya tahun depannya? Setelah mengerti setahun gitu. Rindu iya. Setiap saat ketika kadang saya berangkat ke sekolah itu jadi mengucap ini, membaca labaik Allahumma labaik. Jadi kadang ketika berangkat ke madrasah atau saya itu tidak sadar mata saya itu menetes. Itu seringkali seperti itu. Jadi ketika kerinduan Abi. Jadi setiap kita memang perlu dalam hati kecil kita menanamkan kerinduan untuk ke sana. Jadi kalau dalam materi-materi yang disampaikan oleh pada saat manasik ya, itu disampaikan ketika Nabi Ibrahim setelah meninggikan bangunan Ka'bah, beliau memanggil manusia, ruh manusia untuk datang ke Baitullah untuk haji. Dan ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ini pada saat manasik ya, materi manasik, ruh-ruh yang dipanggil itu menggeliat. Jadi artinya dengan cara apapun ya, ketika ruh yang menggeliat itu yang terpanggil, insya Allah akan datang ke sana. Dengan cara apapun, terserah Allah bagaimana memberkatkannya. Sehingga kita harus punya niatan, kita harus punya kerinduan. Kita harus punya kerinduan. Karena ketika bacaan ihlal ya, itu adalah bacaan kita membalas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Menyambut panggilan. Jadi itu kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kita saat ini belum diberangkat, kita enggak apa-apa sering-sering berihlal. Kerinduan ini lahir karena keimanan. Orang yang tidak merindukan Baitul Haram, orang yang tidak merindukan Mekah, sangat dipertanyakan keimanannya ya. Oleh karenanya, baik yang sudah pernah ke Mekah maupun yang belum ke Mekah, walau masih hanya bermodalkan kerinduan, ini sudah bagian dari keimanan. Syukur-syukur sebagaimana yang tadi ayah sampaikan, tatkala ruh sudah dipanggil, dengan cara apapun pasti Allah akan memberi kesempatan seseorang untuk datang ke sana. Ya, semoga saja kita semua, keluarga kita, keturunan kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana. Bila terpaksanya belum, maka jangan sampai tidak diberi kerinduan terhadap Masjidil Haram. Karena itu bagian dari keimanan, keyakinan kita kepada Allah
dan juga para nabi dan rasul. Saya rasa demikian ya untuk kesempatan obrolan kita, semoga bermanfaat bagi saya dan pemirsa seluruhnya. Mohon maaf bila ganggu waktunya. Saya memang menunggu ayah karena punya kenangan, punya kesempatan, punya pengalaman yang mahal menurut saya. Hari Raya di Masjidil Haram bagi kami orang Nusantara tidaklah memiliki data. Maka sengaja hari ini ayah semacam saya seperti memaksa ya, adalah bagian daripada kebutuhan kami. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya. Semoga manfaat dan barakah. Amin, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya dikersakaken njenengan.